Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Sunarni. Di sini Ustazah akan mengajak Ananda semuanya untuk memahami apa itu fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah. Biasanya Ananda pasti mengira nih ya, kalau sebelumnya di SD kalau mendengar kata guru BK itu, wah guru BK itu tugasnya mencari-cari kesalahan siswa, tugasnya menghukum siswa. Bahkan ada yang menyebut bahwa guru BK itu adalah polisinya sekolah. Apakah guru BK semenyeramkan itu ketika di SMP? Nah, ini pasti akan menjadi pertanyaan Ananda semuanya, Pak. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bimbingan dan konseling itu sendiri seperti apa. Yang sebenarnya sangat jauh sekali dari kata-kata yang namanya polisi sekolah. Apa saja fungsi-fungsi itu? Di sini ada 10 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Di sini Ustazah atau sebagai guru BK akan membantu Ananda semuanya terkait untuk memahami diri sendiri dan juga memahami lingkungan. Diri sendiri itu yang dipahami adalah baik itu kekurangan maupun kelebihan. Kemudian untuk dari lingkungan yang dipahami itu bisa lingkungan dari lingkungan di sekolah, kemudian lingkungan agama, lingkungan di rumah pun juga perlu untuk dipahami. Dengan pemahaman dari diri sendiri dan juga pemahaman terhadap lingkungan di sekitar, diharapkan Ananda bisa berkembang secara optimal dan bisa menyesuaikan diri dengan dinamis dan juga konstruktif. Pemahaman ini pun bisa membuat Ananda bisa lebih lancar ketika dalam belajar. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Apa itu fungsi preventif? Fungsi preventif ini bisa juga disebut sebagai fungsi pencegahan. Di sini, Ustazah sebagai guru BK akan membantu Ananda untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan Ananda temui, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang itu akan berpengaruh kepada belajar Ananda. Apa saja fungsi-fungsi ini, fungsi preventif ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang biasanya kalau BK menyebutnya sih layanan dasar. Layanan dasar ini bisa secara langsung, misalnya yang diberikan secara langsung dengan menggunakan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu seperti pembelajaran di kelas. Seperti itu, bisa juga menggunakan secara tidak langsung, bisa menggunakan papan bimbingan atau brosur. Kalau belum tahu papan bimbingan itu bentuknya semacam majalah dinding di sekolah ya, tapi ini dibuat oleh BK untuk membantu Ananda semuanya untuk supaya tidak terkena berbagai permasalahan. Biasanya informasi yang diberikan itu contohnya adalah apa sih bahaya pergaulan bebas, apa sih bahaya merokok, apa sih bahaya penggunaan narkoba, dan juga bahaya misalnya sekarang sedang ada corona ya, apa sih bahaya corona dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling pada fungsi preventif atau fungsi pencegahan. Berikutnya yaitu fungsi pengembangan atau fungsi ketiga ini fungsi pengembangan ya. Fungsi pengembangan ini di sini guru BK akan lebih proaktif daripada fungsi-fungsi yang lainnya. Di sini guru BK berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bisa memfasilitasi Ananda semuanya supaya bisa belajar dengan baik. Biasanya guru BK akan bekerja sama dengan personil sekolah yang lain, bisa kepala sekolah, staf lain, kemudian bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan juga wali kelas untuk membantu perkembangan siswa Ananda semuanya supaya bisa melakukan tugas-tugas perkembangan Ananda semua dengan baik. Tugas-tugas perkembangannya itu apa saja adalah tugas-tugas perkembangan di masa remaja. Karena Ananda kan ketika sudah masuk SMP, sudah 12 tahun ke atas itu sudah masuk usia remaja. Nanti akan ada tugas-tugas perkembangan yang harus bisa dipenuhi supaya perkembangan Ananda itu optimal. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi penyembuhan atau dalam istilah BK-nya kami menyebut sebagai fungsi kuratif. Apa itu fungsi kuratif?
tadi ya, penyembuhan. Jadi biasanya di sini Ananda sudah memiliki permasalahan. Permasalahannya bisa bermacam-macam, baik itu menyangkut aspek sosial, menyangkut aspek pribadi, menyangkut aspek belajar, dan juga menyangkut aspek karir. Misalnya untuk aspek pribadi, maka guru BK akan melakukan konseling secara individu. Apa itu konseling individu? Yaitu semacam secara mudahnya itu semacam kita sesi curhat dengan guru BK. Jadi permasalahannya seperti apa, guru BK akan berusaha untuk membantu. Ada juga yang mungkin mengalami permasalahan belajar. Ibu, Ustazah, kenapa sih nilai saya untuk pelajaran matematika ini menurun? Kenapa saya sulit sekali memahami pelajaran bahasa Indonesia? Atau juga mungkin saya sulit untuk memahami pelajaran yang lainnya. Maka Ananda bisa menemui Ustazah sebagai guru BK untuk membantu Ananda semuanya menyelesaikan permasalahannya. Contohnya misalnya ketika mengalami nilai yang rendah, Ananda bisa melakukan remedial teaching bersama guru BK dan yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ada juga yang namanya konseling kelompok untuk bimbingan kuratif ini. Namanya konseling kelompok itu misalnya Ananda memiliki permasalahan yang sama dengan teman-teman Ananda. Misalnya Ananda bersama teman-teman Ananda memiliki permasalahan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah. Kok saya jadi nggak betah di sekolah, yang membuat pertemanan di sekolah pun menjadi kurang baik. Nah, itu nanti Ananda bisa datang bersama-sama menjalani yang namanya konseling kelompok. Harapannya dengan adanya konseling kelompok ini Ananda bisa menyelesaikan permasalahan yang sama dan saling membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Apa itu fungsi penyaluran? Fungsi penyaluran ini adalah tugasnya guru BK nanti akan membantu Ananda untuk menyalurkan minat, potensi, bakat, dan keterampilan Ananda maupun keahlian Ananda. Biasanya contohnya misalnya membantu untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan dipilih ketika baru masuk sekolah. Kan di sekolah ada banyak ekstrakurikuler, bingung nih mau yang mana. Nah, dengan melalui guru BK, yang dalam hal ini adalah saya sebagai Ustazah di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara sebagai guru BK, maka akan membantu Ananda untuk menentukan ekskul mana sih yang sesuai atau juga ekskul mana sih yang sesuai dengan minat saya. Nah, untuk siswa kelas 9 bisa juga melakukan sharing dengan saya di fungsi penyaluran ini untuk menentukan mau lanjut ke sekolah mana nanti, kemudian nanti akan memilih di bidang apa, apakah jurusan IPA atau IPS atau mungkin juga bahasa, seperti itu. Nah, dari guru BK sendiri juga bisa membantu untuk penyelesaian pembuatan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek Ananda semuanya, supaya dalam proses lebih lanjutnya perkembangan Ananda nanti lebih optimal dan potensi-potensi Ananda bisa tersalurkan dengan maksimal. Untuk fungsi yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Nah, dalam fungsi adaptasi ini biasanya guru BK itu pada awal masuk sekolah akan melakukan yang disebut namanya need assessment atau analisis kebutuhan. Nah, dari analisis kebutuhan ini guru BK berusaha memahami apa saja minat dari Ananda, apa saja kemampuan Ananda, apa saja kebutuhan Ananda yang nanti akan disampaikan kepada pihak sekolah, bisa kepala sekolah, bisa guru mata pelajaran dan juga wali kelas, supaya sekolah maupun guru yang lain itu bisa membuat sebuah program yang mendukung kelebihan, minat, dan kemampuan Ananda semuanya, sehingga pada proses belajar nanti itu bisa berlangsung sesuai dengan kemampuan Ananda dan juga pembelajaran bisa berlangsung dengan cepat dan maksimal. Nah, untuk fungsi yang ketujuh yaitu fungsi penyesuaian. Di fungsi penyesuaian ini guru BK akan membantu Ananda semuanya untuk menyesuaikan diri dengan diri Ananda sendiri berdasarkan minatnya, bakatnya, potensinya maupun kekurangannya. Bisa juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya kemampuannya adalah dalam menari atau menggambar atau kemudian bela diri ataupun olahraga, maka guru BK akan membantu Ananda supaya menyesuaikan diri dengan kondisi di sekolah. Dengan bakat-bakat yang sudah Ananda miliki nanti akan disesuaikan dengan lingkungan di sekolah secara bersama-sama dengan guru BK. Selanjutnya nanti bisa juga
membantu dalam memahami supaya Ananda betah di sekolah, supaya Ananda karena sudah sesuai bisa menyesuaikan diri, maka Ananda bisa betah di sekolah, bahagia di sekolah, dan bisa belajar dengan baik di sekolah. Untuk fungsi yang ke-8 yaitu fungsi perbaikan. Di sini guru BK akan membantu Ananda semuanya dalam memperbaiki kekeliruan dalam cara berpikir, berperasaan maupun bertindak. Misalnya karena ketika kita berpikir, jadi ketika Ananda itu berpikir, maka itu pikiran akan mempengaruhi perasaan Ananda. Dari perasaan akan mempengaruhi pada tindakan atau perilaku Ananda. Sebagai contoh mudahnya, Ananda mengalami pemikiran bahwa pelajaran di sekolah itu sulit, maka Ananda akan memiliki dari pikiran sulit itu, maka Ananda akan berperasaan menjadi minder, menjadi merasa tidak puas dengan sekolah, kemudian akan mengakibatkan contohnya perilaku yang kurang baik, misalnya membolos atau justru di kelas itu seharusnya memperhatikan pelajaran malah justru tidur atau bercanda dengan teman. Nah, di sini guru BK akan membantu Ananda supaya bisa berpikir dengan lebih sehat dan rasional. Harapannya nanti setelah bertemu dengan guru BK bisa membantu Ananda untuk mengantarkan Ananda bisa bertindak dan berperasaan dengan baik tentang tadi misalnya tentang pelajaran di sekolah. Jadi Ananda bisa berfungsi atau berkehendak dengan lebih produktif dan juga normatif. Selanjutnya, fungsi yang ke-9 yaitu fungsi fasilitasi. Di sini guru BK akan memberikan kemudahan kepada Ananda semuanya untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Di sini guru BK memfasilitasi Ananda misalnya dengan konseling individu, dengan memberikan layanan informasi, dengan memberikan layanan dasar, dengan memberikan bimbingan klasikal maupun secara bimbingan kelompok. Harapannya nanti seluruh aspek-aspek perkembangan Ananda, baik itu aspek belajar, sosial, pribadi maupun karir dapat dicapai secara maksimal. Untuk fungsi yang ke-10 yaitu fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan. Dalam fungsi pemeliharaan ini diharapkan Ananda ini bisa tetap berada pada kondisi yang kondusif. Jadi pada fungsi pemeliharaan Ananda ini sudah bahagia di sekolah, sudah betah di sekolah, sudah bisa berteman dengan baik di sekolah, sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah, bisa bergaul dengan baik juga di sekolah dengan teman-temannya. Nah, guru BK bertugas untuk mempertahankan supaya Ananda tetap pada kondisi tersebut, jadi tidak memiliki permasalahan yang akan muncul di lain waktu. Harapannya nanti di sini akan biasanya guru BK akan melakukan berbagai program. Biasanya program yang dilakukan adalah program-program yang sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan pilihan-pilihan Ananda. Biasanya di sini tugas-tugasnya misalnya fungsi yang dilakukan itu kegiatannya adalah misalnya ada karya wisata, kemudian bimbingan layanan dasar, kemudian dengan bimbingan klasikal yang dilakukan bisa melalui games yang menyenangkan, kemudian juga dengan bimbingan pribadi secara berkesinambungan yang harapannya Ananda nanti akan mengalami bisa mempertahankan kondisi Ananda yang sudah kondusif dan juga justru lebih baiknya lagi bisa mengalami peningkatan dalam hal perkembangan dan juga dalam mencapai tugas-tugas perkembangan Ananda. Nah, itu tadi adalah 10 fungsi dari guru bimbingan dan konseling di sekolah. Sama sekali tidak ada yang namanya polisi sekolah, tidak ada menghukum, tidak ada yang mencari-cari kesalahan siswa, bukan. Jadi Ananda tidak perlu takut lagi untuk datang ke guru BK. Jadi datang ke guru BK itu bukan lagi anggapannya bahwa wah yang dipanggil guru BK ini adalah anak-anak nakal, itu tidak ada lagi, atau tidak ada lagi yang namanya rasa takut untuk bertemu guru BK karena yang nanti kalau ketemu guru BK akan dimarahi, karena guru BK fungsinya bukan untuk memarahi siswa, bukan hanya untuk menghukum siswa, tetapi menjadi sahabat siswa yang harapannya bisa membantu Ananda semuanya supaya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan produktif serta normatif. Seperti itu. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.